juga seorang pemain klarinet dan pada waktu di Jerman beliau menjadi solo klarinetis untuk orkes simfoni di Bremen. Ya saya kira itu saja. Silakan Pak Suharjana untuk memulai kuliahnya. Terima kasih banyak. Selamat sore teman-teman semua. Saya mendapat bagian untuk memberikan, saya sebut serial kuliah umum tentang musik yang formatnya dibatasi dari klasik, romantik sampai kontemporer. Itu berarti mencakup suatu rentang waktu 400 tahun lebih ya, kalau sampai sekarang gitu. Jadi kalau saya mundur, karena kita tidak bisa membicarakan musik genre tertentu. Misalnya kita tidak bisa membicarakan klasik kalau kita tidak mundur sedikit dari suatu genre yang membuat klasik itu menjadi klasik. Kita tidak bisa ngomong romantik kalau kita tidak bicara klasik, karena klasik itulah yang membuat romantik. Begitu seterusnya sampai pada musik sekarang ini. Jadi itu ada rentang waktu 400 tahun. Sebuah kultur, sebuah budaya musik yang sangat panjang. Dan banyak sekali pernik-perniknya, dan banyak sekali tilis-tilisnya, dan banyak sekali problematiknya. Yang harus saya singkat dalam 4 episode ceramah. Tapi saya bersyukur bahwa Salihara memberikan waktu yang begitu longgar itu selama sebulan kepada Anda semua, pada kita semua. Karena dengan begitu walaupun terbatas tapi agak leluasa. Dan saya juga merasa sangat berterima kasih karena formatnya bukan seminar, bukan diskusi atau bukan seperti itu, akan tetapi kuliah umum. Artinya apa? Kalau kuliah umum kita seperti duduk di kelas. Jadi Anda harus bertanya, Anda harus menginterupsi saya. Silakan, ya, ada instruksi, ada pertanyaan ketika, nggak usah menunggu sampai selesai. Kapan saja saya bisa dipotong, diinterupsi, diajukan pertanyaan ataupun komentar. Jadi kita bisa lebih leluasa menggunakan waktu dan efisien. Jangan biarkan saya ngobrol sendiri di depan ini. Saya kesepian kalau dibiarkan ngobrol sendiri di depan. Nanti komunikasinya satu arah. Harus ada antisipasi, ada reaksi dari Anda, dan itu akan menjadi sangat bermanfaat buat kita bersama. Topik yang diberikan saya pada hari ini saya namakan sebuah prolog, karena ini merupakan bagian pertama dari 4 episode ceramah saya tentang musik. Dari prolog ini saya membagi ke dalam 3 topik yang ada relasinya dengan apa yang kita bicarakan, yaitu pertama mengenai musik. Musik itu sendiri. Jadi kita tidak mungkin membicarakan barok ataupun klasik ataupun jazz ataupun dangdut ataupun pop ataupun yang lain kalau kita tidak mengerti sebetulnya musik itu apa gitu. Justru itu yang kadang-kadang sangat merancungkan kita, yang membingungkan kita. Karena musik di bumi ini seperti saya tulis pada awal prolog ini, ada sebanyak bintang di langit. Dan ada sebegitu banyak objek-objek yang ada di bumi. Semuanya disebut sebagai musik. Saya nanti akan memberikan contohnya. Saya ingin bercerita dulu pengalaman saya. Saya kira Mas Adi, Mas Tony juga mengalami pengalaman yang sama. Musik itu selalu diklaim secara sepihak bahwa ini adalah musikku, bukan musikmu. Ilustrasi saja, ketika saya
32 tahun yang lalu datang ke Jakarta, kesasar di Jakarta sebetulnya. Saya melapor diri untuk ke RT, saya ditanya, pekerjaannya apa Mas? Saya tukang musik Pak. Wah senang sekali Pak RT, senang sekali itu. Ketemu tukang musik. Dia terus ngobrol soal musik. Dia bilang pada saya, bagi saya Pak, bagi saya Mas, saya masih bujangan dipanggil Mas waktu itu. Bagi saya Mas, tidak ada lain. Musik itu selain keroncong. Yang namanya musik itu ya keroncong. Ya saya ngangguk-ngangguk saja. Oh iya Pak, ya bagus Pak. Saya ketemu dengan seorang administrator dari suatu yayasan pendidikan musik yang sangat besar. Ketemu gitu. Dia bercerita. Dia katanya, musik buat saya itu musik klasik. Yang lain sampah. Masya Allah itu. Jadi musik di luar musik klasik itu sampah, itu bukan musik gitu. Tapi ada seorang komponis kontemporer yang sangat terkenal di Indonesia ini, komponis kontemporer. Suatu ketika saya main musik, saya memberikan konser musik, bukan di sini tapi saya ketemu di bandara. Mau kemana Mas? Mau cari makan gitu. Ya mau main musik gitu, di mana gitu. Main apa Mas? Apa komentarnya? Mas, musik klasik itu kan nggak ada gunanya. Masa zaman sekarang masih main musik kayak begitu, musik begituan katanya. Wah celaka itu. Musik klasik itu nggak ada gunanya gitu. Banyak variabelnya itu. Ada seorang ulama mengatakan musik dangdut itu musik haram. Itu tidak boleh disentuh. Dosa gitu. Karena pakai goyang-goyang mungkin ini dia mendengar pas inul itu ya. Jadi sensual katanya. Dalam hati saya, musik yang enggak sensual, musik apa ya? Sebuah musik sensual. Saya lalu ingatan saya pada tahun 50-an di Jogja itu ada seminar musik internasional. Jaap Koens yang bicara. Jaap Koens itu memuji gamelan. Bahwa gamelan itu sesuatu yang indah, suatu musik yang indah. Ada yang langsung berdiri gitu. Keliru. Gamelan bukan musik. Musik itu gamelan. Jadi dibalik ya. Buat nasionalisme Jawa, musik-musik yang lain itu namanya gamelan juga gitu. Nah ada teman saya sudah almarhum yang dari Karawitan Sunda. Buat dia musik itu ya keliningan, Cianjuran itu musik, yang lain ya enggak. Begitu seterusnya ya. Ini yang akan saya bicarakan nanti. Mengapa jadi begitu? Teman sekolah saya salah satu seorang dari Eropa, belajar di Amerika. Kita ngomong-ngomong, yang satu dari Afrika bukan pemusik, tapi ahli hukum. Lalu dia bilang, musik indah di Eropa, coba saya putar ya pakai kaset kecil itu. Diputar, gitu. Gelisah itu, teman yang dari Eropa itu. Lalu dia kasih komentar, wah ini mah bukan musik gitu. Itu noise. Dia bilang dalam bahasa Jerman, Geräusch. Geräusch itu suara-suara berisik, jadi bukan musik. Ini cuma bunyi-bunyian, permainan bunyi-bunyian gitu. Saya juga berpikir, apakah musik itu bukan permainan bunyi-bunyian ya? Semua musik itu adalah permainan bunyi-bunyian. Bunyi, kata bunyi, ini yang saya ambil. Kata bunyi. Jadi saya akan tidak berurutan di sini. Saya akan random ya, acak. Tapi mudah-mudahan tidak acak-acakan. Jadi saya garis bawahi kata bunyi. Bunyi itu saya garis bawahi yang nanti akan saya bicarakan. Begitulah formula daripada musik itu berbeda-beda. Anda tidak bisa menanyakan secara umum musik itu apa gitu. Musik itu tergantung. Saya kira pengalaman Mas Tony, pengalaman Mas Hadi sama dengan saya. Saya sudah lebih 60 tahun main musik. Umur saya sekarang baru 17.
selama 60 tahun